Shalom saudara, cepat atau lambat setiap orang percaya akan menemukan bahwa kehidupan Kristen adalah medan pertempuran, bukan taman bermain. Dan bahwa manusia akan menghadapi musuh yang lebih kuat daripadanya. Sebagai orang Kristen, kita menghadapi 3 musuh: dunia, daging, dan iblis. Kecuali kita mengenali musuh di mana ia berada dan apa yang bisa ia lakukan, kita akan sulit untuk mengalahkan dia. Tidak hanya dalam Efesus 6, tetapi seluruh Alkitab, Allah mengajarkan kita tentang musuh sehingga tidak alasan lagi bagi kita untuk tidak menang. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu udara yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, di sini saya akan bahas 4 hal. Yang pertama adalah musuh kita adalah dunia, daging, dan iblis. Dunia mengacu pada sistem di sekitar kita yang menentang Tuhan, yang melayani keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Ini adalah musuh eksternal kita. Daging adalah manusia lama yang diwariskan dari Adam, yang membuat manusia mati dan tidak bisa melakukan hal yang rohani apapun untuk menyenangkan Tuhan. Ini adalah musuh internal kita. Oleh kematian dan kebangkitannya, Kristus mengatasi dunia dan daging dan iblis. Dengan kata lain, sebagai orang percaya, kita tidak melawan untuk kemenangan, kita melawan dari kemenangan. Roh Allah memungkinkan kita dengan iman bersandar pada kemenangan Kristus untuk diri kita sendiri. Yang kedua adalah pemimpin iblis, yaitu setan. Siapakah dia? Dia adalah pendakwa, Wahyu 12 ayat 10. Dia adalah pencoba, Matius 4 ayat 3. Dia adalah pembunuh dan pendusta, Yohanes 8 ayat 44. Dia menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 13-15. Dan serta ilah zaman ini, 2 Korintus 4 ayat 4. Setan adalah Lucifer, bintang fajar dalam Yesaya 14 ayat 12-15. Dan bahwa ia telah dilemparkan turun karena kesombongannya dan keinginannya untuk menduduki tahta Allah. Karena ia adalah makhluk yang diciptakan, ia terbatas dalam pengetahuan dan kekuatannya. Tidak seperti Allah, iblis tidak maha tahu, tidak maha kuasa, dan tidak maha hadir. Karena itu, ia butuh pengikutnya dan pembantunya yang terorganisir untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Bagian ketiga adalah pembantu iblis. Paulus menyebut mereka pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Hal ini menunjukkan bentuk organisasi dari makhluk setan yang membantu iblis dalam serangan terhadap orang-orang percaya. Yohanes menuliskan dan bahwa malaikat-malaikat iblis adalah sepertiga malaikat jatuh dengan iblis ketika ia memberontak melawan Tuhan. Daniel juga menulis bahwa malaikat-malaikat iblis berjuang melawan malaikat-malaikat Allah untuk mengendalikan urusan negara dan mengontrol manusia. Yang keempat adalah kemampuan bala tentara iblis. Yang pertama, bala tentara iblis ingin menggunakan musuh kita yang eksternal, dunia, musuh kita yang internal, daging, untuk mengalahkan kita. Senjata dan pertempurannya sangat terencana dan sangat tangguh. Yang kedua, iblis berusaha untuk membutakan pikiran manusia pada kebenaran firman Tuhan. Itulah keempat hal mengenai musuh kita. Dan sebagai penutup, saudara, hal yang penting bahwa pertempuran kita tidak melawan manusia, tetapi adalah melawan kekuatan rohani. Kita menyia-nyiakan waktu kita melawan orang ketika kita seharusnya melawan iblis yang berusaha mengendalikan orang dan membuat mereka menentang pekerjaan Allah. Selama pelayanannya Paulus di Efesus, kerusuhan terjadi yang dapat menghancurkan gereja. Itu tidak disebabkan hanya oleh Demetrius dan rekan-rekannya, karena di belakang mereka adalah iblis dan rekan-rekannya. Tentu saja Paulus dan gereja segera berdoa dan oposisi dikalahkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.